get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Halo Aries, apa kabar guys? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel. Bersama aku Ray, your tarot reader. Ini adalah readingan third party energy update untuk Aries Sun Moon Rising Venus and Mars di bulan Februari 2023 ya guys. Readingan khusus untuk kamu Aries yang saat ini sedang menjalin cinta segitiga atau berada dalam third party situation ya. Oke, readingan ini akan bersifat general karena aku bisa bicara ke banyak Aries sekaligus. Jadi nggak semua Aries akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi ya guys. Oke. Aku hanya akan ambil 3 kartu utama sebagai pihak pertama, mewakili pihak pertama, pihak kedua, dan pihak ketiga. Dan kemudian kartu prospek antar pihak kedepannya serta nasihat untuk masing-masing pihak ya. Tidak ada kartu klarifikasi, tidak ada video extended, dan durasi video ini hanya 10-15 menit, mudah-mudahan bisa. Karena ini adalah mini video, mini reading ya. Tapi biar bagaimanapun aku akan berusaha untuk menyampaikan inti pesannya dengan semaksimal mungkin guys. Oke. Kita akan pakai deck yang ini Aries untuk melihat energi masing-masing pihak ya. Kita segera mulai saja guys. Cyclopan Lil Magic, Cyclopan Archangel, Cyclopan Holy Spirit. Welcome to this reading. Please bless this reading for Aries Sun Moon Rising Venus and Mars yang saat ini sedang berada dalam third party situation. Thank you. Kartu pertama yang akan aku ambil adalah kartu untuk pihak pertama. Aries yang saat ini menjadi pihak pertama, artinya Aries yang menjalin hubungan dengan 2 orang sekaligus ya guys. Halo pihak pertama. Oh, King of Pentacles. Nice. Kita akan teruskan untuk Aries yang menjadi pihak kedua atau yang menjadi korban dari perselingkuhan ini ya, pasangan resmi ini. Dan kemudian 1 kartu lagi untuk pihak ketiga. Pihak ketiga adalah mereka yang membuat hubungan antara pihak pertama dan pihak kedua ini menjadi jauh lebih berwarna. Oke. Jika kamu adalah Aries pihak pertama, artinya yang menjalin hubungan dengan 2 orang sekaligus, kamu merasa dirimu sangat berkuasa saat ini guys. Aku tidak melihat ada yang ketahuan di sini. Ini masih berjalan dengan smooth ya, masih berjalan dengan lancar perselingkuhan ini. At least tidak ada konflik di sini. Oke. Si pihak pertama ini, Aries yang pihak pertama ini merasa dia bisa berbuat apa saja, dia layak untuk melakukan itu semua. Jadi kalau ini tentang perselingkuhan seperti tema dari readingan ini, ya aku wajar dong berselingkuh. Aku kan punya duit, aku kan ganteng, aku kan cantik, aku kan berkuasa, aku kan royal, aku kan punya posisi, aku punya jabatan. Terserah aku mau melakukan apapun. Ada power yang kuat sekali di sini, lebih ke arah kesombongan aku lihat dengan munculnya kartu King of Pentacles. Oke. Kita lanjut untuk Aries yang menjadi pihak kedua saat ini atau yang menjadi korban dari perselingkuhan ini ya. Ada The Devil. Oke. Aku rasa Aries, kamu pun tahu, maksudnya tidak mengharap banyak dari si pihak pertama ini soal kesetiaan ya. Kamu pun merencanakan untuk mengamankan dirimu sendiri. Ya, bisa jadi kamu itu kayak misalnya bergantung dalam soal uang gitu ya, atau nama baik atau status sosial begitu. Dan kamu tahu tipikal seperti ini memang bukan tipikal yang setia, bukan tipikal yang bisa dipercaya, bukan tipikal yang bakalan ada selamanya gitu. Kamu hanya enjoy the moment. Dengan hadirnya kartu The Devil di sini, aku nggak ngelihat ini seperti attachment no. Tapi kalian berdua itu kayak sama-sama sudah saling tahu dan biarlah begitu adanya kayak begitu. Karena kalian kayak pengertian, jadi tidak ada konflik. Kalau kamu mengetahui dia misalnya punya simpanan atau perempuan lain, punya laki-laki lain begitu, kamu ngerasa biarlah terserah, toh aku mendapatkan apa yang aku inginkan dari dia begitu ya. King of Pentacles ditambah The Devil, entah kenapa walaupun kamu adalah korban saat ini statusnya Aries sebagai pihak kedua, tapi kamu jauh lebih powerful dari si pihak pertama ini ya. Oke, kita teruskan untuk Aries yang saat ini adalah pihak ketiga. Ada The Ace of Swords di sini. Aku ngerasa ada orang yang kayak pengen detach, melepaskan diri. Kamu pengen keluar dari mereka berdua ini. Kamu merasa ada yang gak beres ya, masuk ke dalam ke tengah-tengah mereka berdua ini rasanya kayak ada yang salah.
kamu tidak bisa enjoy ya. Mungkin kamu menikmati everything about Pentacles dari si pihak pertama ini, wahai pihak ketiga. Misalnya uangnya royal, dia transferannya besar-besaran gitu, atau dia sering membantu kamu dalam pekerjaan, ngasih-ngasih project untuk kamu misalnya begitu, dan side effectnya adalah perselingkuhan di antara kalian berdua. Tapi kamu udah mulai merasa nggak nyaman dengan si pihak pertama ini ya, karena Ace of Swords ini seperti don't touch me, don't come closer to me, jangan dekati aku lagi, kayak begitu. Kemungkinan besar kamu sudah mulai menyesali apa yang kamu lakukan. Bisa jadi kamu itu kayak mengharapkan sesuatu dari dia because the king is here guys, dan kemudian kamu nggak nyangka bakal sebablas ini. Itu yang terlihat di sini guys ya. Kalau dekat sama bapak itu, nanti aku dikasih project. Aku kan lagi meniti karir nih di perusahaan aku banyak dapat klien. Kalau dekat dengan bapak itu nanti dia kasih project banyak, karirku meningkat. Begitu kayaknya ini awal-awalnya si pihak ketiga ini, dan kemudian dia kayak menyesali tindakannya tersebut. Seharusnya nggak begitu, karena ini terlihat sangat berkuasa sekali ya guys. Bagi si pihak ketiga, kita akan lihat prospek kedepannya akan seperti apa antar pihak, dimulai dari pihak pertama dan pihak kedua yang sah. Kemungkinan yang akan terjadi ke depannya antara pihak pertama dan pihak kedua. Thank you. Ya. The Two of Swords. Ada keraguan-raguan yang aku lihat dari sini tentang entar ke depannya hubungan ini akan gimana ya. Nasib hubungan ini akan bagaimana ke depannya, kisahnya akan seperti apa, kayak begitu. Even si Devil ini atau Aries pihak kedua ini terlihat kuat di sini guys, tapi tidak ada jaminan bahwa dia akan bisa selalu menjadi pasangan resmi dari si King of Pentacles ini. Dan itu pun datang, pendapat sedemikian rupa pun datang dari si King of Pentacles ini, tapi dengan cara yang berbeda. Dia pun gak pernah punya bayangan bahwa pihak kedua ini, pasangan resmi saat inilah yang akan mendampingi dia sampai tua nanti gitu. Ada keraguan-raguan yang tidak mau dibicarakan di antara mereka berdua saat ini. Jadi kalau kamu adalah Aries pihak pertama, kamu adalah Aries pihak pertama King of Pentacles, kamu gak yakin bahwa dia akan menjadi pasanganmu sampai tua. Kamu masih open dengan peluang-peluang yang mungkin terjadi. Dan kalau kamu adalah Aries pihak kedua, menurutmu saat ini pun tidak ada yang menjamin bahwa kamu akan tetap menjadi pasangan si King of Pentacles ini. Hubungan kalian berdua itu selalu penuh dengan kebimbangan dan keraguan. Tapi kemungkinan ada ikatan yang membuat kalian itu merasa bahwa masih perlu untuk tetap bersama hingga saat ini. Tapi keduanya itu sama-sama tidak yakin kedepannya akan seperti apa ya. Kita akan teruskan prospek atau kemungkinan yang akan terjadi untuk pihak pertama dan pihak ketiga, dimulai dari Februari 2023. The Four of Swords. Iya, kamu capek, lelah. Yang aku lihat yang paling lelah di sini adalah si pihak ketiga ya, karena dia datang bersama Ace of Swords, Four of Swords, dan The Ace of Swords. Kayak dia nggak menyangka bakal seribet ini. Kalau awalnya itu dia hanya kayak mengejar pentacle saja, atau mengejar project tadi ya, mengejar kerjaan, ngejar nama baik misalnya begitu, atau relasi. Tapi lama-lama kok melelahkan ya gitu ya. Urusan dengan si King of Pentacles ini bikin ribet, jelimet. As you know the King guys ya, kayak mulai terganggu ya. Ada yang mencoba untuk menghindar atau dihindari. Let's say misalnya ada janji dari si King of Pentacles ini yang mau dikasihin ke kamu, pihak ketiga. Kalau seandainya kamu adalah Aries pihak ketiga, kamu menagih-nagih tapi itu kayak dihindari. Mana nih janjimu begini? Kemarin kamu bilang kalau kita udah check in di Oyo. Nggak King, nggak di Oyo ya guys. Kalau kita udah check in di Ritz-Carlton, kamu akan kasih aku kerjaan mana, tapi kerjaan ditunda kemungkinan besar. Kayak ada yang kabur gitu. Atau kalau kamu saat ini dikejar sama si King of Pentacles ini, where are you now? Urusan kita belum selesai, kamu kayak menghindar dari dia gitu. Pihak pertama dan pihak ketiga ini kayak saling menghindar saat ini. Tapi ada yang lebih powerful, sehingga harus ada yang sembunyi. Harus ada yang berani menegakkan pedang supaya
privasinya itu terjaga atau boundariesnya itu tetap ada kayak begitu guys. Ini udah mulai saling menghindar aku lihat. Tapi yang paling kuat pengen lepas dari Seeking of Pentacles ini adalah si pihak ketiga ya. Kayak udah deh. Kalau misalnya janjinya nggak bisa ditepati, anggap apes aja. Tapi setidaknya aku nggak mau berurusan lagi dengan dia, karena janji pertama diingkari, janji berikutnya pun pasti akan diingkari. Pihak ketiga ini sudah mulai berpikir seperti itu, Aries pihak ketiga. Dan si pihak pertama ini kayak masih tetap mengandalkan powernya dan kemudian masih tetap berusaha untuk menguasai si pihak ketiga ini. Tapi pihak ketiga aku rasa sudah tidak mau lagi, kayak udah jerah gitu guys. Kita akan teruskan prospek yang mungkin terjadi antara pihak kedua dan pihak ketiga ya. Ya, oke, ada the Five of Cups. Dua-duanya akan kecewa. Aku rasa di sini guys, si pihak pertama ini akan mengecewakan si ini, si pihak pertama pun akan mengecewakan si ini. Pihak kedua dan pihak ketiga, dua-duanya akan sama-sama merasa dikecewakan oleh pihak pertama. Karena Five of Cups itu diperlakukan tidak sebagaimana mestinya. Yang sah pun merasa tidak diperlakukan dengan baik. Yang sampingan pun atau WIL, PIL pun merasa tidak diperlakukan dengan baik. Dua-duanya akan sama-sama kecewa karena Seeking of Pentacles ini. Ya. Jika kamu adalah Aries yang pasangan resmi atau pihak kedua saat ini, kamu pikirkan kira-kira kekecewaanmu atas pihak pertama ini akan seperti apa. Itulah yang akan terwujud kayak gitu. Karena The 5 is not a good number guys di deck tarot ya. Angka 5 itu bukan angka yang bagus. Jadi yang pengen kamu raih atau targetmu itu tidak terwujud kayak begitu untuk pihak kedua ini, dan pihak ketiga pun seperti itu. Tapi yang aku lihat di sini yang jauh lebih ada progresnya adalah pihak ketiga, karena dia sudah mulai menjauh ya guys, menghindari si pihak pertama ini, walaupun yang aku lihat itu tidak akan semudah yang dia bayangkan. Tapi setidaknya dia sudah mulai do something menghindari ini. Yang jelas adalah keduanya akan merasa dikecewakan ya. Pihak kedua dan pihak ketiga akan sama-sama merasa kecewa karena pihak pertama. Oke. Kita akan lihat kartu nasihat untuk masing-masing pihak. Dimulai dari pihak pertama. Aries pihak pertama saat ini yang menjalin hubungan dengan dua orang sekaligus. Ini adalah nasihat untuk kamu di Februari ini guys. Ho 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 ho. Memories, kenangan. Aku rasa kamu akan kehilangan hal-hal baik di dalam hidupmu, hal-hal yang pernah menyenangkan di dalam hidupmu jika sifatmu masih seperti ini. Jika kamu masih mempertahankan karakter, tabiat seperti ini, semuanya akan menjadi memori kayak begitu guys. Ya, kalau misalnya kamu menyukai si pihak ketiga ini, pihak ketiga kan udah 4 sama kamu saat ini. Bisa jadi karena kamu main suka ingkar janji, kamu obral janji, ternyata janji gak kamu tepati, dia pergi meninggalkanmu. Hanya tinggal memori. Seandainya kamu tidak memperlakukan pihak kedua atau pasangan resmimu dengan baik saat ini, yang ada devil ya di sini guys. Ini pun akan pergi meninggalkanmu, ini pun akan terlepas darimu. Ini pun tidak akan bisa memberikan atau tidak akan bisa seperti yang kamu harapkan, karena cara kamu memperlakukan mereka berdua ini tidak baik. Dua-duanya kan mengalami kekecewaan. Semuanya hanya akan tinggal kenangan bagimu kalau kamu masih tetap bersikap seperti itu ya. Satu nggak dapat, dua nggak dapat, semuanya lepas kayak begitu guys. Oke. Kita akan teruskan nasihat untuk Aries yang saat ini menjadi pihak kedua atau pasangan resmi yang menjadi korban. Wow, darkness. Tools, alat. Bisa jadi kamu hanya diperalat atau kamu memperalat ya. Ada nasihat tentang alat di sini guys. Devil datang bersama dengan tools, kemudian kartu ini terlihat gelap sekali. Kekecewaan yang akan kamu dapatkan dari si pihak pertama ini berkaitan dengan memperalat atau diperalat tadi guys ya, karena tidak ada ketulusan aku lihat di antara kalian berdua ya. Itu makanya
ini tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan darimu, kamu pun tidak akan mendapatkan apa yang kamu inginkan dari dia. Karena di antara kalian berdua itu bisa jadi ada hal-hal manipulatif, penuh dengan hal-hal manipulatif begitu ya guys, memperalat, diperalat. Stop it. Ya. Untuk mencegah the Five of Cups ini, Five of Cups di sini kadang-kadang bukan hanya tentang klise-klisenya diperlakukan dengan tidak baik. No. Let's say kamu misalnya menarget sejumlah aset dari King of Pentacles ini. Tanahnya banyak, rumah dia banyak. Setidaknya aku cerai, aku dapat dulu dong gitu. Ini jahatnya guys, bisa membuat kalian gak dapat apapun. Karena hentikan yang berkaitan dengan memperalat atau diperalat kayak gitu. Kalau kamu merasa dia memperalat kamu, kamu jangan mau diperalat. Kalau kamu memperalat dia, hentikan segera. Karena buntutnya adalah kekecewaan. Tidak seperti yang kamu harapkan. Ya, pihak kedua. Jika kamu adalah Aries pihak kedua. Kita akan lanjutkan untuk nasihat bagi Aries pihak ketiga. Aku rasa dari ketiga orang di sini yang paling normal adalah Aries pihak ketiga ya, yang waras. Lainnya aku lihat kayak dagelan semua guys. Ini dia nasihat untuk kamu Aries pihak ketiga. Dimulai dari Februari ini ya guys. Oke. No. Dan. A kind hearted. Oh. Kamu orang yang baik katanya, Aries pihak ketiga ya, yang saat ini memberi warna bagi hubungan mereka berdua. Karena dua-duanya gak waras guys, serius. Mereka ini kayak bertemu di satu frekuensi dan kamu masuk dan kamu bingung dengan frekuensi itu. Oke, kind hearted di sini. Jadi ya mau gak mau aku harus mengatakan Aries pihak ketiga di sini bukan tempatmu guys. Tindakan kamu untuk bisa lepas dari si King of Pentacles ini karena kamu merasa lelah berurusan dengan dia, kamu harus bisa realisasikan. Mungkin akan terasa sulit, mungkin akan ada yang harus dikorbankan, tapi itu adalah konsekuensi dari perbuatanmu ini. Keinginanmu untuk mengakhiri urusan dengan mereka berdua ini, itulah buktinya bahwa kamu baik hati, bahwa kamu itu normal. Karena berupa penyesalan aku lihat. Ya, karena di awal kamu iseng, terakhirnya menyesal kayak begitu. Silakan kamu hadapi resikomu. Tapi aku yakin guys, dengan the S datang di sini, S of Sword ya, itu artinya hal baru akan dimulai di dalam hidupmu jika kamu berhasil melepaskan diri dari sini. Ada pengorbanannya. Ya, ada yang harus kamu korbankan untuk bisa lepas dari situ. Kamu tahu itu apa? Jangan tanya aku. Oke, Aries, itu aja yang aku punya untuk kamu guys di Third Party Situation Energy Update untuk bulan Februari 2023. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu dengan kamu berikutnya Aries. Thank you very much guys. Dadah.